dari Kemenpan RP atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Tentu ini menjadi sekaligus tantangan bagi kita semua. Kita dikejutkan oleh implementasi penerapan dari mekanisme kenaikan jabatan yang baru yang keluar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2020. Dan sebenarnya di Kemenak respon kita lebih lambat sedikit daripada respon di Mendikbud atau di LLD. Dan karena memang kami terus terang belum bisa langsung melakukan sosialisasi instruksi dari kemarin pagi baru ada sosialisasi yang menghadirkan beberapa narasumber antara lain Tekno, kemudian ada Prof. Dip, ada Prof. Nur Haiti, dan ada Prof. Zaki. Dan saya pikir PPT dari sosialisasi sudah sampai di teman-teman yang melaksanakan. Dan saya akan mencoba mencermati juga memahami apa yang disosialisasikan kemarin, dan nanti kita akan segera lakukan mekanisme teknis respon aturan baru, terutama dalam hal pengajuan dan pengakuan angka kredit. Bapak Ibu semua, mungkin saya akan mengantarkan dulu apa sih perubahan yang penting tentang mekanisme kenaikan jabatan fungsional akademik dan ini menurut Permen Pan RB nomor 1 2023. Pertama adalah dibandingkan dengan peraturan Menteri Pan RB yang lama, kenaikan jabatan yang berhubungan dengan kenaikan jabatan atau kenaikan jabatan fungsional akademik dosen ini berhubungan dengan institusi, jadi bukan prestasi individu semata. Itu mungkin hal pertama yang perlu kita garis bawahi. Artinya apa? Dosen kita semua itu dianggap bagian dari visi perguruan tinggi. Maka dosen harus memberi pelayanan fungsional untuk mencapai tujuan. Jadi kita itu dianggap sebagai bagian dari organisasi perguruan tinggi. Karena itu kenaikan jabatan, penilaian atau jabatan akademik dosen itu dikaitkan dengan kinerja dalam hal kontribusinya terhadap perguruan tinggi. Nah, target tujuan atau visi perguruan tinggi itu tentu breakdown atau diturunkan dari visi kementerian. Kementerian itu diturunkan dari jadi bagaimanapun ketika kita jadi dosen itu secara umum kita menjadi bagian dari organisasi perguruan tinggi yang secara tidak langsung perguruan tinggi itu juga harus mengimplementasikan visi dari kementerian dan visi dari presiden. Seperti itu. Oleh karena itu dosen harus berkontribusi dalam target pencapaian tujuan perguruan tinggi. Tugas organisasi perguruan tinggi tidak hanya sebagai unsur penunjang hak atau hukum dan BKT, tapi lebih dari itu menjadi unsur tersendiri di samping kinerja tridharma. Jadi ini mungkin
semakin berat ya ke depan. Dosen itu tidak hanya tridharma tapi bisa catur dharma. Yang keempat itu adalah kontribusinya bagi organisasi yang merupakan bagian dari visi kementerian, dan itu salah satu yang berbeda dari aturan menteri sebelumnya. Tentu akan ada sistem baru dan kita menunggu PO petunjuk operasional tentang PAK dan PKD yang baru. Ini nanti juga setelah kita melewati bulan Juni, mana bulan Juni tanggal 30 itu adalah hari terakhir menerbitkan PAK yang baru dengan model sistem yang lama atau PAK transisi. Itu setelah itu kita akan juga disibukkan dengan implementasi PO-PAK dan PO PKD yang baru. Ini mungkin awal-awal tahun kita bekerja keras untuk itu. Kemudian yang lain yang kita perlu cermati itu penilaian berdasarkan akumulasi kinerja. Jadi penilaian PAK maupun PKD kinerja kita itu nanti dilandasi oleh berdasarkan akumulasi kinerja yang meliputi minimal, jadi yang selama ini kita lakukan, kemudian lulus uji kompetensi jabatan. Jadi ini nanti yang mau naik jabatan itu ujian kompetensi jabatan. Dan yang ketiga memiliki nilai kinerja yang disyaratkan. Ini kinerja ini akan ada sebuah tim penilai kinerja yang dipimpin langsung oleh. Ini mungkin ke depan yang akan kita lebih dibebani dengan pelaporan. Kemudian yang lain, jabatan fungsional ini tidak bisa meloncat, tidak bisa 3D, profesor dan sebagainya, tetapi harus mengikuti juga kenaikan golongan. Jarak kenaikan jabatan itu secara normal mungkin 4 tahun. Selama ini kita mungkin 2 tahun ya, 2 tahun sudah kita naik jabatan, sehingga cepat dan kita bisa meloncat dengan yang kita dapatkan. Sekarang tidak bisa seperti itu, nanti tidak. Nah, dengan begitu dengan kinerja yang bagus saja, misalnya masa kerja 18 tahun sangat baik, atau masa kerja 20 tahun baik, baru bisa guru besar. Jadi kalau dia sangat excellent, dia sangat bagus kinerjanya, luar biasa itu, ya 18 tahun dia bisa jadi dari masa kerjanya itu. Tapi kalau baik ya 28 tahun dia baru bisa. Nah, kira-kira dengan jarak kenaikan pangkat dan tidak bisa melompat, ya mereka yang tercepat mencapai guru besar itu umurnya sudah 46 tahun. Jadi itu selama ini kita bisa lihat 35 tahun mungkin sudah ada yang profesor, atau 40 tahun sudah ada yang, nanti dengan penerapan yang baru ini mungkin yang paling cepat 46 tahun umurnya dia baru profesor. Jadi profesor harus betul-betul bermutu ya, bermuka tua seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, bagaimanapun ya kata Pak Pur ini saya memotret Pak Pur. Jadikan transisi ini sebagai berkah ya, bukan sebagai musibah ya. Jadikan transisi kita ini sebagai berkah. Ini simulasi yang dari sumbernya dari Prof. Sutekno kemarin, teman-teman saya pikir sudah bisa melihat beberapa PPT sosialisasi dari Diktis kemarin.
bagaimana dengan simulasi ini dan dengan kinerja yang sangat baik, ya umur 46,5 tahun, dia baru bisa mencapai jabatan tertinggi. Jadi ini simulasi bagaimana ke depan kita harus mengalami kenaikan jabatan secara bertahap. Yang normal adalah 4 tahun tiap kenaikan jabatan. Oke, proses transisi apa yang kita maksud ini sesuai dengan ketentuan pasal 58. Nyatakan pada ayat 1 dan ayat 2 bahwa ketika peraturan Menteri PAN-RB nomor 1 2023 ini diterapkan, maka hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan Menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. Jadi ini menegaskan bahwa kinerja kita yang telah kita lakukan setelah kita menerima PAK yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2022 ini tetap akan dinilai angka. Dan proses penilaian itu yang dimaksud dalam pasal 1 itu dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Di paling lambat nanti kita sudah mengusulkan baik PAK untuk kenaikan jabatan ataupun PAK untuk pengakuan, itu paling lambat ditetapkan, dinilai atau disestempel oleh kementerian masing-masing itu 3. Jadi ini sudah April, Mei, tinggal mungkin hari efektif tidak ada 2 bulan ya. Proses dari perguruan tinggi, kemudian ke Kopertes, kemudian ke Diktis, dan Diktis itu memiliki waktu terakhir 15 Mei sampai 30 Juni untuk menerbitkan PAK kita. Oke, itu ya. Pedoman pengakuan hasil pengakuan kredit dosen itu mengacu pada Permen PAN-RB nomor 17 Jungto 46 tahun 2013 tentang jabatan akademik dosen dan PO-PAK dosen 2019. Jadi PAK atau penilaian atau kinerja yang akan kita ajukan melalui Kopertais ini nanti itu tetap menggunakan petunjuk operasional PAK dosen tahun 2019. Jadi ada pedoman penilaian akademik dosen dan rubriknya yang tahun 2019 dan suplemennya ada rubrik dalam penilaian. Misalnya kalau artikel itu yang reputasi nasional itu berapa, Sita 2 berapa, dan seterusnya. Dan juga bidang-bidang yang lain, bidang A maupun bidang C. Ya, dan juga nah, ini berlaku bagi dosen di lingkungan Ditjen Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, kemudian juga di Diktis, ya, dan juga perguruan tinggi di bawah kementerian yang lain. Mohon maaf Pak Suhada, ini ada suara dari Pak Uli Nuha, mohon bisa di-mute, agak mengganggu. Di mute ya. Atau host bisa nggak? Ya, host bisa kayaknya, host bisa. Dulu. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi pedoman pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen yang disampaikan oleh Pak Pur itu
tetap mengacu pada PO PAK dosen 2019 yang lama. Dan nanti hasilnya itulah yang akan diakui Kementerian Agama. Pedoman ini mengutamakan prinsip kepercayaan kepada pemimpin PTN, LDIT, Kopertais maupun perguruan tinggi di bawah kementerian yang lain. Jadi mohon nanti kepada pimpinan perguruan tinggi dari ketua atau rektor, dekan sampai dan ketua prodi, ini mungkin mempercepat kerja, membentuk tim seperti itu, dan malah disarankan agar masing-masing dosen itu nanti yang akan kemudian distempel oleh minimal ketua prodi itu dinilai maksimum saja, nilai maksimum dulu. Nanti akan dilakukan pengecekan di Kopertais dan dilakukan pengecekan di Jakarta. Setelah kita masukkan di online itu. Jadi seperti itu. Jadi mohon kepada pimpinan PT KIS ini nanti merespon dengan cepat ini. Mungkin bisa juga memotong birokrasi yang normal dalam rangka kita mengikuti proses transisi. Itu ya. Nah ini kalau kita melihat aturan baru penilaian angka kredit, saya ambil dari PPT-nya Prof. Nur Haiti kemarin. Tapi ya bisa melihat respon kita mungkin lebih lambat ya, di Kementerian Ristekdikti di tanggal 16 Februari dan kita baru mendapatkan surat edaran tanggal 6 Maret dan baru kemarin kita sosialisasi secara keseluruhan. Sebelumnya saya juga masih mencoba untuk memahami itu dengan mengikuti apa yang terjadi di Sunan Kalijaga. Sehingga kemarin saya membuat edaran Kopertais wilayah 3 membuat edaran tentang sidang TPKI untuk kenaikan pangkat yang paling lambat tanggal 30 Maret. Kemudian kami susuli dengan surat edaran untuk pengajuan PAK pengakuan itu paling lambat 5 April. Oke, jadi ini intinya bahwa kebijakan pengembangan karir dosen Kemenak kemudian kita tindak lanjuti dengan pengusulan daftar penilaian angka kinerja itu dan pangkat yang baru, dan itu adalah pengakuan akta. Jadi nanti ada 2 yang akan kita lakukan. Pertama, penilaian PAK yang memungkinkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat yang baru, dan mereka yang belum memenuhi kinerjanya untuk kenaikan jabatan itu tetap kita nilai dan akan mendapatkan rekognisi atau pengakuan angka kredit. Itu. Nah, kita bisa mari kita melihat posisi masing-masing dari kita. Jadi kalau kita merespon mekanisme transisi tanggap darurat dalam penerapan aturan Permen PAN RB yang baru itu, maka kita pasti ada di antara 3 atau 4 posisi. Pertama adalah mereka yang sudah mentok, bukan mentok ya, sudah mentok atau stagnan dalam proses transisi itu. Nah ini mereka tidak usah mengusulkan, jadi ada di antara kita dosen-dosen yang santai tidak usah mengusulkan. Siapa mereka? Yaitu adalah guru besar yang sudah memiliki KUM yang maksimal
jabatannya sudah mentok 4G, itu tentu tidak mudah mengusulkan kembali. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mungkin kemarin dari sidang yang terakhir di Kopertek sudah mendapatkan PHK. Nah itu tentu yang baru ini mereka belum mengumpulkan kembali kinerjanya hanya itu karena baru mendapatkan PHK ya sudah tidak usah mengusulkan pengakuan apalagi kenaikan jabatan karena faknya baru turun dan menunggu proses naik jabatan atau naik pangkat. Ini kemarin misalnya yang dari UAD Prof Yati itu yang Pak Suyati yang baru terbit PAK-nya itu nggak usah mengumumkan karena dia tinggal menunggu SKB. Kalau yang lain teman-teman yang kemarin dan sudah mendapatkan. Nah kemudian yang ke bawah ini harus mengajukan. Pertama adalah mereka yang akan naik jabatan. Memiliki persyaratan khusus dan syarat tambahan untuk angka kredit khususnya bidang penelitian. Misalnya asisten ahli dari 150 ke lektor 200. Lektor 200 atau 300 ke lektor 400, 550 dan ke 700. Itu harus mengusulkan kenaikan. Yang kemarin sebenarnya kita batasi waktunya tanggal 30 Maret ya. Yang kemarin juga termasuk Pak Porkom ini sudah masuk Kopertek. Itu yang naik jabatan atau naik golongan. Atau yang lektor kepala 400, 550 ke guru besar yang 850. Nah, ada yang naik golongan, jadi dia naik golongan saja karena tidak memiliki syarat khusus dan syarat tambahan. Misalnya ada yang sudah lektor kepala 700 itu mau ke guru besar 850 kan ada dan terpenuhi misalnya dia bisa naik golongan dan seterusnya ya. Kemudian ini yang mengusulkan PAK sekaligus nanti naik jabatan atau naik golongan. Nah, ini monggo siapa yang jelas kalau di Kopertek kemarin yang kita batasi sampai 30 kemarin. Tapi nanti kita akan lihat kembali yang masuk di tanggal 5 April itu apakah ada yang memungkinkan. Kemudian yang keempat adalah dosen yang hanya membutuhkan pengakuan angka kredit. Karena apa? Karena tidak memiliki syarat khusus. Misalnya apa? Yang sekarang lektor kepala 700. Kemudian dia sudah bisa mengumpulkan kinerja sampai 800 sekian, tetapi tidak memiliki syarat khusus untuk menjadi guru besar. Hanya belum terbit Scopusnya, maka dia cukup mendapatkan pengakuan angka kredit. Jadi atau mereka yang tidak cukup angka kredit sampai batas yang ditentukan, itu mereka cukup mendapatkan pengakuan angka kredit. Nah ini biasanya yang paling repot adalah mereka yang PAK terakhir itu sudah ada yang sudah 10 tahun belum mengajukan pangkat kembali. Ini biasanya untuk mendapatkan pengakuan harus mengumpulkan berkas sejak PAK terakhir sampai tanggal 30 Desember 2020. Ini ya, jadi 3 sebenarnya, ada 3 kategori. Nah, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, alur pengajuan PAK transisi ini
seperti ini. Jadi ini alur untuk memperoleh pengakuan angka kredit dari kinerja angka kredit dosen sebelum 31 Desember 2022 yang merupakan hak dosen untuk mengajukan pengakuan. Dosen yang mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen atau FAD ini diproses di tanggal 30 Juni ini. Saya tekankan kembali, 30 Juni ini adalah batas deadline terakhir di Kemenak untuk menerbitkan tadi surat pengakuan tadi PAK dosen dari proses transisi. Jadi 30 Juni ini di Kemenak. Kemudian usulan angka kredit hingga 31 Desember 2022 oleh PTN Properties PKN. Di usulan angka kredit ini melalui perguruan tinggi negeri, Properties atau perguruan tinggi di kementerian lain. Itu ada ya. Kementerian lainnya misalnya Poltekkes, STAN dan sebagainya. Itu mungkin tidak lewat LLD, tapi melalui kementerian masing-masing. Nah, ini usulannya adalah dari PAK terakhir, setelah PAK terakhir itu terbit hingga 31 Desember 2020. Kalau saya PAK terakhir PAK terakhir saya itu adalah 2020 bulan Oktober, maka saya mengumpulkan kinerja saya setelah PAK yang terakhir itu bulan Oktober. Berarti sebenarnya Desember 2020 atau Oktober itu tetap bisa kita nilaikan karena belum ternilai di PAK yang lain. Atau mulai tahun 2023 bisa nginap bisa di-mute ya. Tolong admin bisa mematikan itu admin. Makanya jangan sampai kita masuk pembahasan ini baru. Ya, bukan tidak mau. Cuma transit 1 tahun. Di Pak Iwan Fatah. Ya, itu. Jadi usulan angka kredit hingga kinerja kita yang bisa kita kumpulkan hingga 31. Jadi contohnya seperti itu. Kalau saya PAK terakhir 2020, saya 2021. Atau batas setelah tanggal PAK terakhir. Nah, ini usulannya melalui perguruan tinggi negeri, kalau kita ke Properties dan perguruan tinggi di kementerian yang kemarin kami membatasi usulan itu dari perguruan tinggi itu masuk ke Properties 5 April. Jadi hari Rabu besok ya. Monggo ini diatur waktu. Terus terang saya sendiri juga tiap hari lembur untuk ngurus PAK saya sendiri. Ini saya pikir tugas semua dosen secara tetapi tolong mungkin secara institusi organisasi ya teman-teman pimpinan bisa memfasilitasi misalnya ini tadi Pak Nurholis UAD FAI tadi ini bareng-bareng mengisi, jadi itu lebih enak ya. Dan sebenarnya ini juga bagian dari tantangan kita atau mungkin bisa kita anggap berkah ya bagi kita, terutama mereka termasuk saya yang selama ini mungkin agak kurang perhatian atau kurang fokus untuk mengumpulkan berkas-berkas, untuk mengumpulkan kinerja kita, sehingga hari-hari ini sebenarnya ini bagian dari tantangan kita dan kita juga fokus kembali untuk naik jabatan atau untuk mengumpulkan nilai kinerja kita yang selama ini mungkin kita agak abai. Nah, mari kita gunakan kesempatan ini, justru ini menjadi bagian dari cara kita untuk memacu diri kita sendiri agar kita juga menguji kinerja kita, agar kita bisa naik pangkat.
Nah, proses kami nanti 5 April masuk Kopertais paling lambat, dan kami akan melakukan pengecekan termasuk sidang-sidang, terutama di bidang B itu untuk melakukan pengecekan atau menilai kembali dari pengajuan yang dilakukan oleh teman-teman dosen semua. Baru setelah itu kami akan masukkan Pak Pur, Ihsan, dan Anas ini akan memasukkan ke sistem online. Sistem online yang dikirimkan ke Kemenak. Nah, Kemenak, ini Bapak Ibu, jadi 30 Juni itu adalah batas akhir penerbitan PAK. Oleh karena itu Kemenak sendiri memberi batas waktu kepada kita, paling lambat kita memproses usulan dari teman-teman, itu masuk ke Kemenak paling lambat 15 Mei. Jadi kita bekerja di perguruan tinggi masing-masing, dan setelah itu kita cek di Kopertais, kita kerja di Kopertais, dan Kopertais mengirimkan itu paling lambat 15. Itu kami tidak mau, menanggung resiko. Untuk itu ya kami punya target juga, paling tidak seminggu sebelum 15 Mei ini semua berkas sudah ada di Kemenak. Di Pak Pur dan teman-teman tim tes ini akan bekerja ekstra untuk memproses. Karena itu kami membatasi Kopertais lebih cepat. Oke, kemudian batas akhir penetapan angka kredit oleh Kemenak itu 30 dari 5 April ke 15 Mei, ini proses administrasi. Kemudian setelah 15 Mei ya kita serahkan semua proses itu ke Kemenak, dan Kemenak punya tanggung jawab menerbitkan PAK kita, baik yang pengakuan itu pada tanggal 30. Nah, ini kesepakatan yang menjadi dasar dari proses mekanisme transisi. Dan kita lihat bahwa ini juga baru 30 Maret kemarin ya, para menteri ini, Kemendikbudristek dan BKN ini baru kemarin. Nah, ini ketentuan teknis pengakuan angka kredit sesuai dengan Permen PAN RP nomor 1 2003. Ini ada di lampiran yang sudah di-share oleh Pak Pur dan kawan-kawan. Jadi seluruh dosen yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor menyusun daftar kegiatan dan angka kredit yang diperoleh mulai rapat terakhir SK PAK terakhir sampai 31 Desember 2000. Jadi kinerja setelah SK PAK terakhir. Dan ini mengacu pada KMA 456 tahun 2001 sesuai format lampiran. Pimpinan perguruan tinggi keagamaan melakukan penilaian atas hasil penyusunan angka kredit kumulatif dosen sesuai dengan format sebagaimana poin 1 yang ditandatangani oleh setidaknya ketua prodi. Jadi mohon para ketua prodi nanti bisa sampai 5 April itu jangan kemana-mana karena para ketua prodi, para pimpinan ini punya tanggung jawab untuk menandatangani, mengecek semua usulan dari dosen masing-masing itu sebelum dikirim ke Kopertais. Nah, nanti mungkin Pak Pur juga bisa menjelaskan teknisnya. Yang jelas untuk
soft filenya harus dikirim, karena itu yang nanti akan kita lakukan juga pengecekan, misalnya di bidang B repositorinya, alamat URL-nya, dan OJS-nya, alamat URL-nya. Kalau lewat Excel itu kita bisa langsung, dan kita akan bisa menemukan linknya. Perguruan tinggi keagamaan yang tidak memiliki penilai angka kredit dengan kepangkatan akademik, ini mungkin kita abaikan, ini di luar kita, karena PKIS dan DIY ada di pengurusannya nanti di Kopertais setelah dari pimpinan perguruan tinggi keagamaan membuat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian angka kredit sesuai format. Berkas dikirimkan kepada koordinator review Paris Kopertais wilayah 3 DIY perubahan di dan kopi paling lambat tanggal 5 April 2020. Begitu teman-teman semua, semoga ini bisa dipahami oleh teman-teman, dan saya kembalikan ke Pak Is yang memimpin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Hada. Ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang di chat ya. Nanti setelah itu baru nanti kita buka pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Ini yang ada yang bertanya, apakah pengajuan PAK disertai dokumen-dokumen fisik? Oke, langsung dijawab ya Pak Nurhamis. Nggih. Untuk dokumen fisik itu dikumpulkan yang di Kopertais itu, misalnya ya nanti kalau yang OJS di print saja ya, print itu sesuai dengan yang lain, itu yang bidang B saja tertulis. Nanti yang bidang A dan bidang C cukup disimpan, siap ketika ada pengecekan yang selanjutnya. Ngoten nggih Pak Pur. Iya Pak. Ada tambahan Pak Pur, monggo. Gini Pak, saya tambahkan ya. Karena di Kopertais ini kan ada 2 kegiatan. Yang satu naik jabatan, yang kedua itu adalah pengakuan. Pengakuan kemarin kami sudah mengirimkan belangkonya sesuai yang baru. Itu diisi semuanya Pak. Dari itu mulai tadi sudah disampaikan Pak Hada bahwa syaratnya itu adalah dari jabatan terakhir sampai sekarang, kecuali yang sedang berproses. Kalau yang berproses artinya kan sudah sudah diakui gitu. Itu Bapak. Terus ini yang kedua begini Bapak, ini untuk membantu teman-teman Kopertais khususnya yang mau sidang TPKI yang kedua, karena kelihatannya saya buka berkas ini kayaknya sekarang ini banyak sekali. Dan nanti kami mohon dibantu untuk bidang B, nanti Mas Ihsan ya mau mengirimkan Google Drive untuk mendata karya ilmiah yang diusulkan. Itu kalau kami yang merekap itu kelihatannya nggak akan sampai waktunya, nanti kehabisan waktu di jalan. Itu yang pertama. Artinya untuk yang masuk, kami minta tolong untuk bidang penelitian. Ini nanti Mas Ihsan akan mengirimkan Google Drive yang masuk ke yang dinilaikan. Dari situ nanti hanya tinggal masukkan nama jurnal, nama judul, terus link dan sebagainya. Karena kemarin saya tuh ngecek satu-satu, kelihatannya ada buku, ada linknya tapi nggak bisa dibuka. Itu kan jadi masalah, khususnya yang usul yang lektor kepala itu. Jadi nanti itu kami minta bantuan Bapak Ibu yang khususnya mengusulkan PAK. Ini
mohon dibantu untuk bidang penelitian itu. Terus nanti untuk pengakuan itu apa namanya? Itu sejak apa namanya? Sejak TMT yang terakhir. Barangkali itu Pak Dekan FAI UAD, monggo tambahan dari saya. Oke. Matur nuwun Pak Pur. Terus ini ada pertanyaan lagi nih. Jika SK PAK terakhir Januari 2022, apakah bisa mengajukan kenaikan PAK transisi di Mei tahun 2023? Terima kasih. Oh itu Pak, itu namanya bukan kenaikan PAK, tapi pengakuan. Ya, pengakuan sejak SK terakhir sampai Desember 2023. Itu sifatnya pengakuan, Pak, bukan mengajukan PAK. Oke. Dan kenaikan PAK tetapi pengakuan PAK. Bukan untuk kenaikan pangkat. Ya, nggih matur nuwun. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau dikonfirmasi lagi, disilakan monggo. Langsung Ya, kemawon. Bapak saya, Bapak mungkin. Nggih, monggo Bumi, monggo Bumi. Saya, Pak. Nggih, Bumi monggo. Anjir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini ada dua hal yang ingin saya konfirmasi. Jadi dari yang saya pahami berarti kan semuanya mengajukan pengakuan ya Pak, kecuali yang sedang mengajukan kenaikan pangkat begitu. Kemudian yang kedua, kemarin pada saat realisasi disampaikan bahwasannya keahlian itu ya ngikuti, pokoknya keahlian itu di S3-nya gitu. Sementara kalau demikian, apakah sudah ada aturan juga yang terbaru terkait dengan dosen yang keahlian di PAK-nya dan juga di sertifikasinya itu tidak linear dengan S3-nya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, Bu Umi, monggo Pak Ada. Ya Bu Umi tadi ya sebenarnya yang tidak mengajukan pengakuan itu tadi yang sudah mentok, sudah guru besar, kemudian yang dalam proses untuk mendapat PAK atau kenaikan pangkat, dan yang baru saja mendapatkan PAK. Sudah santai, itu nggak usah. Nah, kemudian pertanyaan yang lain tentang, ya ini secara umum ya, kalau ingin menjadi guru besar, itu yang akan dilihat kompetensi atau bidang keahlian terakhir itu akan dilihat disertasinya, jadi S3-nya. Jadi mungkin ini yang bagi mereka yang bingung mau pindah kompetensi dan sebagainya, pokoknya patokannya disertasi S3-nya. S3-nya apa? Misalnya Anda misalnya di sosiologi, kemudian yang terakhir ternyata disertasinya lebih fokus ke sosiologi Islam atau sosiologi agama, ya udah ke sosiologi agama, jangan Islam, atau jangan yang sosiologi agama, karena disertasinya tentang itu. Itu nggih Bu Umi, jadi patokannya adalah S3. Jadi itu dipikirkan nanti kalau S3, jangan asal dapat beasiswa kemudian tapi setelah itu Anda nggak konsisten untuk menulis artikelnya. Jadi banyak yang doktor tapi karena kesempatan S3-nya adanya itu jurusannya, konsentrasinya, sehingga Anda mengambil itu, padahal itu bukan yang Anda Bapak Ibu yang tekuni, yaitu nanti repot sendiri. Akan dilihat itu ya Ibu. Nggih.
Pak, ada Iya, ini ada baik. lagi dari Bu Terima Zunli kasih. Nadia, monggo Bu Zunli Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan terkait dengan pengakuan ya Pak. Kebetulan saya ini sudah hampir 5 tahun tidak mengajukan kenaikan pangkat. Nah, 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun Pak. Terakhir lektor yang 200 itu. Sekarang ini kan saya berarti mengajukan pengakuan dari sejak terakhir lektor itu sampai sekarang gitu. Apakah karena angka kredit itu kan otomatis bertambah ya Pak ya? Apakah itu otomatis naik angka kreditnya atau seperti apa Pak? Matur nuwun. Ya tergantung nanti penilaian, ya pasti naik lah. Masuk sudah 5 tahun nggak mengumpulkan kinerja apa-apa, terutama di bidang A dan C itu. Nanti sebenarnya pengecekan yang lebih detail tentang pada bidang B yaitu nanti ya, itu tolong semua berkas atau semua data kalau misalnya ada saya itu termasuk yang dulu transisi ya ke lektor kepalanya itu transisi dari manual ke online itu. Jadi bisa jadi yang sampai 10 tahun itu ada yang artikelnya tidak bisa dilihat di online-nya. Maka segera diurus repositorinya. Nah, tapi waktunya sudah sangat mendesak. Nah, itu harus segera diurus. Kemudian nanti pengakuan ya akan kita lihat hasilnya dari tanggal 30 Juni itu yang batas terakhir. Tentu kalau pengakuan ya pasti naik kan angka kredit. Nah, setelah 30 Juni itu apakah nanti kita tinggal nambahi kalau mau naik jabatan atau naik golongan, nanti kita tunggu PO PAK yang baru, sistem yang baru. Jadi kita setelah mengajukan, kita akan sampai proses 30 Juni itu, dan insya Allah terbit dari Kemenak, PAK kita yang baru. Tentu pasti ada perubahan, ada kenaikan dari terakhir yang Oktober 2020 berapa itu? 2018. Nah itu. Tunggu Bu Nadia, Bu Yunli. Oke, Pak. Ini ada lagi dari STY Hamfara. Ya. Yang raise hand. Oke, Pak. Saya Bu Siti Murtiani, Pak. Oh, Bu Siti monggo. Ya, tadi saya ada ngisi, jadi datangnya telat. Mohon maaf, suaranya juga lebih ngebas ini, Pak. Baik, saya sebenarnya agak-agak tahu jawabannya sih, cuman mau memastikan barangkali ini menjadi berkah. Tadi yang disampaikan Pak Pur ini terkait dengan misalnya kemarin ada pernyataan dari yang sosialisasi yang kemarin Pak Sutekno atau siapa Pak Nur Hedi ya. Saya kebetulan kemarin juga ikut. Kalau S2 mengajukan itu harus jurnal internasional bereputasi. Kemudian kalau S3 mengajukan harus ada jurnal Sinta kalau enggak 1 atau 2. Nah, saya ini sebenarnya kan udah ngajukan lektor kepala 2 kali. Dan 2 kali juga pas ada perubahan sehingga kemudian saya selalu tidak memenuhi syarat. Padahal dihitung ya sudah 700 lebih skornya untuk kenaikannya itu. Cuman kemudian kan belum ada syarat yang memenuhi itu, akhirnya kan saya ini ada peraturan baru lagi yang membuat saya itu kikuk gitu Pak. Kikuk yang kemudian apakah mungkin nanti ada kebijakan ya, sudah ada jurnal internasional, udah Q1 Springer ya. Mungkin barangkali itu menjadi berkah, nggak harus Q1 Sinta 1 atau 2. Kalau misalnya harus ya mungkin dengan cara bagaimana, apakah saya harus pengakuan lagi misalnya. Kalau misalnya nanti pengakuan
kapan itu kemudian penyesuaian, kemudian setelah ada Sinta 1 atau 2, kemudian baru direalisasikan kenaikan pangkatnya. Ini kan ketika pengakuan itu kan baru diakui. Terus kemudian nanti untuk realisasi kenaikan pangkat setelah memenuhi syarat, mungkin seperti itu atau bagaimana, mohon informasi. Istilahnya itu ngarep gitu, Pak Suhada. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti udah tahu jawabannya, tapi butuh pengakuan dari yang lain. Jadi Bu Siti ya butuh pengakuan tadi, Jadi udahlah dikumpulkan semua, sekarang diajukan untuk dapat pengakuan. Kalau misalnya syarat khusus itu belum terpenuhi, ya nanti setelah terbit PAK pengakuan itu, dan Bu Siti syarat khususnya langsung tembus itu, dan terbit di 2023 ya setelah bulan Juni 2023 itu diajukan aja untuk kenaikan pangkat. Kalau sekarang syarat khususnya belum terpenuhi, ya pengakuan dulu, Bu Siti. Sudah segera, Bu. Ini justru berkah kan, Bu? Ini pengakuan, setelah itu terbit, setelah 30 Juni, terbit fokusnya, langsung berputar. Skopusnya sudah, Pak. Skopusnya yang Q1 kan sudah. Cuman yang itu Sinta 2-nya itu. Tapi Bu Siti juga musibah. Bu Siti udah nggak bisa meloncat ini karena aturan baru nanti nggak bisa dengan kemudian meloncati lektor kepalanya. Lektor kepalanya belum kan? Belum. Saya nggak mau loncat kok, Pak. Saya mau lektor kepala aja. Jadi jenengan sudah sesuai dengan visi permen yang baru. Jadi jenengan sudah sesuai dengan visi presiden tentang permen yang baru. Kalau loncat. Semangat, Bu, semangat ya. Ini Pak Hada ada lagi nih dari Bu Siti. Ini ada lagi Pak Hada dari Pak Yuwana Triutomo nih. Untuk sekolah tinggi, tanda tangan pejabat cukup oleh Kaprodi atau sampai ke ketua? Ya, Kaprodi itu minimal, Pak Mutolis. Kalau ketuanya pergi terus, proyek terus, ya. Kaprodi ya. Maka tadi saya sampaikan, tolong Kaprodi siap Subaya ini juga Pak ada. Memastikan kembali berarti untuk pengakuan PAK tidak membutuhkan bukti fisik Y. Hanya bagi yang mau mengajukan PAK yang menyiapkan bukti fisik B. Leres nggih, Pak. Nah, yang bukti fisik B, bukti fisik B itu diikutkan. Tapi yang lain disimpan di fakultas. Pak Pur nanti malah walaupun untuk pengakuan nggih, Pak ada nggih. Walaupun untuk pengakuan ya Pak ada nggih. Pengakuan tetap yang B tetap pengakuan juga sebaiknya berkasnya ada kopiannya di koper TAS nggih. Nanti kalau kita kesulitan untuk membuktikan itu Pak Pur, kita minta yang bidang B tetap seperti yang kebijakan UIN ya, tetap koper TAS punya print out-nya. Walaupun nanti di print dari OJS itu, karena sekarang sudah banyak jurnal yang nggak terbit cetaknya kan, ya cukup. Bapak, bagaimana nasib publikasi bulan Januari sampai Juni, apakah hangus? Januari tahun berapa? Nah, ini nggak ada penerangannya ya Pak Wiji ini. Januari Juni 2023 sudah terbit. Januari sampai Juni 2023, gimana Bapak? Sudah terbit. Pak Wiji? Pak Wiji sudah terbit, itu jurnalnya hebat sekali, bulan Maret sudah terbit edisi pertama 2023. September 22 Pak. Oh, kalau 2002 ya diajukan. PAK-nya kapan? PAK jenengan kapan? PAK terakhir. PAK. Oh, kalau PAK saya masih Pak, sudah 2020 Pak. Oh ya, berarti masukkan 2002 ya masukkan. Jadi setelah 2020 PAK jenengan terakhir misalnya Oktober 2020, ya berarti sebenarnya yang
kinerja misalnya semester yang ikut di November 2020 dan seterusnya sampai Enggak ada Pak 2000. bekas gitu Pak saldo. Halo. Harus di apa? Di scan. Itu ya, jadi setelah PAK terakhir, tanggalnya berapa, tahunnya berapa, bulannya, itu kinerja setelah tanggal tahun PAK terakhir itu sampai Desember 2022. Itu dikumpulkan semua. Itu sama seperti saya, berarti status jenengan PAK terakhir 2000. Berarti yang Januari 23, Februari 23 mboten nggih Pak nggih. Mboten riyen. Nanti dimasukkan untuk yang setelah PO baru. Jadi cuma sampai Desember 2020. Ini ada lagi Pak, ada dari Pak Ade Supriyadi yang mengajukan kenaikan pangkat, berarti tidak usah mengajukan pengakuan J. Ya kalau naik pangkat nggak usah pengakuan. Pengakuan dosa. Ya udah ikuti proses kayak Pak Nurholis itu mengajukan pangkat, maka enggak, kan sudah masuk di Kopertais, tapi sudah tidak mengajukan pengakuan. Terus ini ada Pak Yuli ini Pak, untuk penelitian apakah hanya jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi Sinta yang dapat diakui? Ya itu tergantung jenengan posisinya di mana itu. Ya, kalau pengakuan nggak usah mikir itu. Kalau pengakuan tidak usah melihat tentang status jurnalnya, tapi semua dimasukkan tadi. Yang kenaikan pangkat, nah kalau kenaikan pangkat kan baru ada syarat-syarat khusus. Jadi pengakuan itu jangan berpikir tentang kenaikan, ya. Tapi semua yang sudah dilakukan itu dinilaikan PAK-nya, diajukan pengakuannya. Kalau Anda sudah dapat syarat khusus, ya kenapa pengakuan? Ya kemarin saja masukkan kenaikan yang jalur kenaikan. Betul ya? Ini dari Bu Rima nih, banyak loh Pak Dani. Pengampunten jika AA didapat tahun 2018, sekarang mengajukan kenaikan pangkat, apakah pengajuan tidak boleh ke lektor 300 tapi harus lektor 200 dulu? Jenengan sudah ngajukan dulu. Jenengan sudah ngajukan apa? Proses kenaikan pangkatnya sudah di Kopertais belum? Pak siapa ini? Bu Rima, nggih, Bu Rima Staispa. Baru kemarin. Kalau jenengan belum mengajukan kenaikan pangkat, karena kemarin kan batasnya 30 April ya Pak Pur. Ya sekarang jenengan mengajukan pengakuan saja, nggak usah memikirkan tentang kenaikan pangkat. Sudah menyerahkan tanggal 29 Maret. Ya udah ditunggu, berarti jenengan nggak usah. Berarti itu untuk kenaikan pangkat nggih Bu Rima? Iya, Pak. Nggih, ke 300 Bu. Iya. Ke 300 nggih Bu nggih. Iya. Ya sudah, dan nanti akan dinilai untuk kenaikan pangkat, bukan pengakuan. Jadi jenengan sudah seperti Pak Nurholis itu statusnya. Iya. Kalau lolos 300, berarti 300 nggih Pak ada nggih. Kalau mboten lolos langsung 200 ngeten tuh Pak ada. Nah nanti saya nggak tahu nanti apakah kemudian terbit PAK sesuai dengan nilai yang ada walaupun nggak bisa naik pangkat. Kayaknya seperti itu. Ini ada dari Pak Munjahid. Sedikit menambahkan kemarin ketika sosialisasi, Prof. Sutekno itu menekankan Pak, meskipun mengajukan kenaikan pangkat, tetapi disarankan juga tetap mengajukan pengakuan dengan harapan begini, nanti ketika pengajuan pangkatnya tidak diterima, maka kemudian otomatis penilaian akan dilakukan untuk pengakuannya. Kemarin yang saya tangkap dari beliau begitu. Jadi tadi kan ada pertanyaan, kalau mengajukan kenaikan otomatis tidak perlu pengakuan. Nah, ini kalau yang saya tangkap kemarin ketika sosialisasi,
teman-teman yang mengajukan kenaikan pangkat itu tetap disarankan untuk mengajukan pengakuan, karena ketika penilaian nanti tidak memenuhi syarat misalnya untuk kenaikan, maka penilaian itu akan secara otomatis dilakukan untuk pengakuannya. Begitu, Pak? Ya, berarti kan tidak usah mengajukan pengakuan, Pak Adi. Kalau otomatis nanti nilainya dianggap pengakuan. Enggak, kalau beliau kemarin disarankan tetap mengajukan. Karena itu kan sudah ada Excel-nya, Pak. Jadi harusnya tinggal menggunakan yang pengusulan saja kan? Masa harus bikin 2 formulir? Nanda tangani di situ gimana, Pak? Pak Pur, monggo Pak Pur. Kalau saya gini, itu apa namanya? Kalau yakin nggak apa-apa, Pak. Jadi apa namanya? Nggak usah mengajukan apa namanya? Nggak usah mengajukan pengakuan. Yang penting yakin dulu, Pak. Itu kata Prof Sutikno itu. Itu monggo lah. Saya kembalikan ke apa namanya? ke pengusul naik jabatan. Kalau memang yakin silakan. Tapi kalau apa namanya? Saya kira kalau syarat-syaratnya terpenuhi, insya Allah lah nanti apa bisa apa namanya bisa lolos ya, nggih, itu Pak. Saya kira begitu, nggih. Oke, matur nuwun Pak Pur tambahannya. Ini Pak Sarwadi monggo jenengan raise hand. Oke. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Pak Suhada, mau bertanya, ketika ini waktunya sudah 2 tahun lebih dari AA, itu menyusulkan kenaikan itu masih bisa nggak nih? Ya masih bisa, tapi kan udah lambat kemarin. Oh, udah lambat nih. Kemarin udah ada edaran gitu ya. Ampun lewat Pak Sarwadi. Dengan terlalu fokus disertasi. Disertasinya. Ya, oke. Bukan ditunggu sampai tanggal 5 April kah, Pak? Itu yang pengakuan Bu Siti. Apa mau terbit? Oh, gitu ya. Pengakuan Saya tanggal kira 5 April. terakhir itu tanggal 5 itu sama pengakuan sama pengajuan, saya kira gitu, Pak. Kita buat yang itu karena nanti sidangnya kita agak repot deh Pak Sarwat. Oh, gitu. Itu LLDP mau udah banyak ditutup itu. Oh, berarti nanti otomatis ikut mengajukan pengakuan saja ya? Nggih. Oh, nggih. Oke, matur suwun. Matur nuwun Pak Sarwadi. Ini ada lagi Pak, ada. Apakah batas akhir pengumpulan ke Kopertais tidak bisa mundur dari 5 April katanya Pak? Nanti saya tanggung yang tim Kopertais itu yang tanggung jawab nanti kalau nggak bisa ngumpul sampai 15 Mei di Kemenak, itu kami yang repot nanti. Jadi kita batasi agar kita bisa mengatur manajemen waktunya dengan baik. Ya diusahakan 5 April lah. Masih ada waktu, saya pikir sudah dikumpulkan, maka bagus sekali kalau kampus memfasilitasi untuk bareng-bareng misi itu, bareng-bareng menyusun, nanti kalau ada berkas-berkas yang kurang kan bisa saling berbagi dan sebagainya. Oke, matur nuwun Pak Ada. Ini ada lagi Pak Ada. Ngapunten untuk dosen yang belum punya Javung, apakah wajib mengajukan pengakuan angka kredit? Beliau sudah 1 tahun mengajar. Ya, nanti diajukan aja kenaikan pengajuan asisten ahli 2023. Oke. Jadi belum belum asisten ahli kan? Belum dosen fungsional. Oke. Mohon maaf ikut bertanya Pak, saya terakhir April 2022. Data terakhir yang saya input di PAK tersebut sampai semester gasal 2001-2022. Nah, apakah kegiatan semester genap
2021-22 ikut diinput di pengakuan ya Pak. Terima kasih. PAK-nya terbit kapan? PAK-nya terakhir 2020 April kayaknya nih. April 2022. Saya itu PAK ya maksudnya. Saya pikir mohon maaf ikut bertanya Pak. Tapi ini maksudnya PAK saya terakhir April 2002. Data terakhir yang saya input PAK tersebut sampai semester gasal 2021. April itu masuk semester apa? April itu masuk semester apa atau gasal? Genap. Ya, berarti yang gasal setelah itu. Ya, gasal. Berarti yang semester gasal 2000 berapa? 21-22. Ya pokoknya semester setelah itu, Mas. Mbak ya. Muria ya. Jadi kalau misalnya April itu masuk di semester gasal 2021-22, maka yang dinilaikan pengakuannya ke semester genap 2021-22 itu. Ya, berarti semester genap itu dimasukkan. Oke, yang lain ada lagi nih Pak, ada nih. Untuk yang mau mengajukan kenaikan Jafung setelah 30 Maret 2023, kira-kira sebaiknya kapan lagi waktunya nih? Ini Pak Junaidi ini sekarang posisinya di apa? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang posisinya masih AA, Pak. Dan ahli. Ya. Syarat untuk mau ke apa? Lektor. Iya, kolektor betul. Tadi kan mungkin setelah 30 Maret itu kan nggak bisa lompat ya Pak ya, lektor 300 ya. Berarti kan lektor 200 gitu ya Pak. Jenengan udah punya syarat khusus ke lektor itu? Sampun Pak, sampun. Cuman kemarin nggak diajukan ya. Kemarin itu pemberkasannya mungkin masih agak kurang tertib gitu ya. Ya, jadi, ya masuk pengakuan aja Pak. Okay. Kemudian kalau timeline-nya setelah yang 30 Maret itu masih belum ini ya Pak ya? Belum bisa diketahui nggak Pak? Yang maksudnya gimana? Yang ingin mengajukan kenaikan Jafung tadi itu setelah AA. Pur, gimana Pak Pur? Itu gini Pak, untuk pengajuan kan itu sampai 30 Juni. Itu batas menggunakan pakai aturan PAK yang tahun PAK 2019. Nah, mulai 31 Juni 2023 itu kan akan menggunakan yang baru. PAK yang baru. PAK yang baru. Tapi kan ternyata sampai sekarang untuk aturan yang baru ini kan belum keluar PO-nya. Berarti itu masih menunggu, Pak. Jadi sekarang kita menyelesaikan naik pangkat dan pengakuan, Pak. Itu artinya kalau kan itu sudah ada batasan waktu. Nah itu monggo yang batasan waktu ini kita penuhi, Pak. Nanti setelah itu baru kita melihat aturan yang baru seperti apa. Jadi kalau sekarang untuk yang sampai 30 Juni itu kita belum tahu Pak. Menggunakan aturan yang baru, petunjuk operasional seperti apa, kita belum tahu. Nanti kita sekarang ini fokus untuk menyelesaikan masalah naik jabatan dan pengakuan. Begitu nggih Pak nggih saya kira. Berarti mungkin mau menegaskan berarti untuk yang mau mengajukan Jafung setelah 30 Maret itu diajukan lagi setelah 30 Juni gitu ya Pak Pur? Ya, ini Pak Junaidi masukkan pengakuan dulu ya. Oh, okay. Jangan sampai tidak memasukkan, nanti jenengan tidak bisa diakui nanti kalau
Nah, tidak. Jadi sekarang jenengan fokus saja untuk mengajukan pengakuan. Oke, siap-siap. Oke. Nah, nanti setelah 30 Juni terbit PAK-nya, yang pengakuan baru kita respon dengan aturan yang baru itu setelah semua perangkat aturan barunya, PO-nya sudah keluar. Oke. Oke, siap. Oke, matur suwun, Pak Suhada, Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ada, tadi saya meralat pernyataan Mbak Ada itu bahwa untuk yang belum mengajukan dari TP ke asisten ahli yang belum mau mengajukan itu ditunggu aturan yang baru, Pak, karena yang pengakuan itu hanya yang sudah fungsional gitu nggih Pak Tongge. Itu tadi Pak Tongge gitu nggih. Artinya untuk yang asisten baru asisten ahli yang baru berarti menunggu aturan yang baru nggih. Tadi kan ada pertanyaan seperti itu. Gitu nggih Pak Tongge. Pak Pur, jadi yang belum asisten ahli tidak usah, nanti kalau mau ke asisten ahli nunggu aturan yang baru. Itu nggih Pak Pur. Ini ada lagi Pak, ada yang baru mengajukan AA atau Jafung dan sudah mengajukan pada 29 Maret kemarin dan kemudian setelah dinilai ternyata tidak memenuhi syarat, apa yang harus dilakukan? Ya, menunggu setelah Juni 2023 ada aturan baru, nanti diajukan lagi. Bismillah, insya Allah masuk. Ini mungkin kok banyak, jadi mungkin juga penilaiannya agak. Ya, kita berharap para penilai itu punya mendapatkan Lailatul Qadar gitu, jadi nanti penilainya dengan memudahkan kita semua gitu ya, Bu Siti. Amin. Nilai maksimal lebih baik dari 1000 bulan ya Pak. Pak Adi gitu. Ini ada Pak Bu Adi kalau ingin mengajukan pengakuan walaupun sudah kenaikan pangkat, ajukan aja Bapak. Jadi tetap kita ajukan dua-duanya nanti. Oke. Bu Sri Haningsih monggo. Terima kasih. Mohon maaf saya mungkin menambahkan gitu ya. Semula mau tidak bertanya ini supaya lega, tadi berkahnya Ramadan mungkin seperti itu ikutan Pak sebelumnya. Mudah-mudahan semua kita sehat semuanya. Begini Pak, mungkin yang saya sampaikan mungkin ada bernada curhat sedikit, mohon maaf dari pimpinan FIAI UI juga dan Ibu Bapak semuanya. Jadi saya tuh punya kasus seperti ini. PAK di yayasan itu 4C. Namun di Kopertais 3C karena kasus khusus gitu ya, pernah hilang dokumennya waktu itu yang sudah lama sekali, ada historinya, ada bukti dokumennya segala macam, yang kemudian ini PAK saya itu terakhir tahun 2000. Sekarang posisi saya izin belajar per September 2020 kemarin. Sudah dijelaskan sih sebetulnya sama pimpinan fakultas sama yang berwenang dalam hal ini bahwa saya diminta yang dengan format pengakuan A, B, C, semula B saja, namun kemarin ada usulan A, B, C, D per 2000 sampai dengan sebelum studi. Begitu. Kemudian kebetulan masa studi itu ada punya buku, ada punya prosedur, katanya tidak bisa diakui. Ya, alhamdulillah ada itu jurnal terindeks Scopus, namun penulis kedua Q1 sama Q3 dan Sinta 2 penulis pertama. Katanya itu saja yang bisa. Ya, ini. Oke, Bu Sri Haningsih ya. Jenengan masukkan aja pengakuan semuanya. Ngoten. Jadi izin belajar itu beda dengan tugas belajar. Ya betul. Kalau izin belajar kan masih bisa mengajar. Iya. Anda punya hak pengakuan dari mengajar jenengan itu. Jadi keterangan itu enggak benar. Kalau izin belajar semua yang dilakukan Bu Sri Haningsih selama izin belajar itu bisa diakui karena jenengan juga diakui mengajarnya. Cuma kan izin belajar itu misalnya hanya diberikan tugas lebih ringan. Nah, kalau tugas belajar berarti betul-betul off dari kinerja. Nah, itu nggak bisa
Oke. Nah, Kemudian kalau tahun 2000 itu, wah itu masih ya. ketik manual itu. Nah, Iya, itu saya punya dokumennya. Alhamdulillah itu masih semua kebetulan tuh karena itu mau harus direpositorikan. Kalau jadi sekarang semua harus bisa diklik, ada URL-nya sehingga penilai bisa melihat secara online. Oke. Nah, jadi kalau mau dinilaikan ya direpositorikan Oke. perpus biar nanti Nah. dari kita bisa ngeklik dari link perpustakaannya itu. Ngaten nggih Bu Sriani. Cepet-cepet Termasuk nggih, Bu, ini. buku sakit nggih. Termasuk Ya buku bisa, yang penting buku itu direpositorikan. Sampun. Oke. Kan? Oh ya, Ada nggak link dari repositori perpus? Ada. Yaitu nanti link URL-nya itu dimasukkan di Excel-nya itu gitu. Nanti juga di Google Drive yang akan disampaikan Mas Iksan. Iya, terima kasih, agak lega gitu. Saya pikir atur nuwun nggih. Ini ada dari Bu Akif ini, Pak, ada yang sedang Monggo, proses Bu pengajuan Akif. GP Jakarta tidak perlu mengajukan pengakuan nggih. Yang sudah mengajukan GP? Nggih, ke Jakarta. Kalau yakin nggak usah. Tapi kalau nggak yakin buat tadi kata Pak Pur gitu, ya kata Pak Adi juga gitu. Nanti, tapi saya pikir kalau Bu Akif sudah di Jakarta dan syarat-syaratnya udah beres semua nih, tinggal nunggu Pak. Ya Pak, jadi kemarin kurang berapa tuh 17,5, terus kita disusulkan. kirimi susulan 56 gitu. Jadi udah lebih itu. tinggal nunggu itu hilal. Tinggal nunggu. Nah, insya Allah. Nunggu syukuran Bu Akif. Hilal. Nunggu hilal atau lolos, Bu, nunggu Prof. kelunting Bu Akif. Laylatul Qadar, Pak. Laylatul Qadar. Lolos Bu Ya Akif. Bu Akif, semoga nggak usah lah. Kalau saya yakin insya Allah itu goal lah, asal hanya tinggal. Syarat khususnya udah terpenuhi. Oh sudah. Oh, Verifikasi sudah. Pokoknya kayak Pak Pur tadi ya, kalau yakin nggak usah kata Pak Pur. Yakin itu. Yakin loh Bu ya. Akif. Oke. Jadi matur nuwun. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sekalian, ini kalau di chat sudah habis. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sepertinya udah pada paham ini Pak Hada. Matur nuwun sangat Pak Hada dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan berkah Ramadan lancar semua nggih Pak Hada nggih. Amin. Amin. Saya juga didoakan, saya juga ngajukan pengakuan juga. Nggih. Jadi semua kita saling berdoa. Ya. Dan Ini alhamdulillah. malah Jadi ada semoga yang prosesnya muncul cepat lancar. Ini malah ada yang muncul satu Pak Hada ini. Yang dimaksud Gimana, dengan monggo? uji kemiripan. Yang dimaksud dengan uji kemiripan itu apa nggih? Plagiarisme itu ya. Plagiarisme pakai Turnitin itu. Pakai Turnitin, nggih. Tapi gini, untuk proses ini memang kita dulu kok yang di Kopertes, nanti kalau sudah di jurnal itu sebenarnya sudah di plagiar Turnitinnya ya. Jadi sementara itu dikumpulkan dulu aja. Matur nuwun Pak Hada dan semuanya, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan semuanya lancar dan ya dalam beberapa hari ini memang harus bekerja keras mengumpulkan semuanya. Dan mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hada, Pak Suhada, Pak Nurholis, teman-teman sama-sama. semuanya. Semoga sukses lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak, yang terakhir Pak siapa itu tadi Pak Junaidi untuk buku ya syarat pertama ISBN, yang kedua buku itu ada di link repositori. Ini tetap harus bisa dibuka. Jadi tidak cukup SBN, tapi itu kan biasanya di-scan PDF-nya terus dimasukkan di repositori. Biar pokoknya semua harus terbaca oleh penilai melalui link itu. Kalau kampusnya misalnya karena perpustakaannya masih belum sepenuhnya bisa online,
Repository Dicontohkan aja bisa Pak Adi. pakai drive yang ada di kampus atau pribadi gitu boleh juga atau gimana Pak? Nggak cukup, jadi harus repository. Jadi dicentelkan di UIN kan bisa, nanti minta ke UIN atau ke perpustakaan nasional atau daerah yang bisa mengatur repository itu bisa. Oke. Matur nuwun. Jadi tidak harus di kampus masing-masing ya Pak, karena keterbatasan itu. Matur nuwun Pak Nurholis, teman-teman pimpinan